Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat yang selalu senantiasa Allah muliakan baik dunia maupun akhirat. Lalu bagaimana dengan kisah Abdurrahman bin Auf yang selanjutnya? Bahwasanya ketika Abdurrahman bin Auf ingin jadi orang miskin, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal sangat kaya raya dan suka berderma. Apa itu berderma? Yaitu ahli sedekah. Tetapi suatu saat hatinya sangat gundah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa besok pada hari kiamat orang kaya beriman masuk surga lebih akhir dibandingkan dengan orang yang miskin beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul mu'mininal jannata qabla al-aghniyai binisbi yaumin khamsimi'ati amin." Artinya, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Sejak saat itulah Abdurrahman bin Auf bertekad ingin menjadi orang miskin. Semua harta dihambur-hamburkannya untuk bersedekah. Bahkan ketika musim panen raya kurma dan orang-orang mengeluh karena harga kurma yang jauh lebih murah, bahkan cenderung tidak laku, sehingga kurma-kurma menjadi busuk, maka di saat itulah Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma busuk dengan harga normal dengan harapan agar hartanya habis dan tidak menjadi dan dia segera menjadi orang miskin yang akan masuk surga lebih awal. Ketika semua kurma-kurma busuk ditaruh di gudangnya dan tidak mungkin dijual kembali karena semakin hari kurmanya akan semakin membusuk. Namun tiba-tiba datang utusan gubernur dari Yaman untuk membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat harga normal kurma yang bagus. Nah, untuk apa kurma-kurma busuk itu dibeli dengan harga mahal? Jawabannya, karena pada saat itu Yaman lagi dilanda wabah penyakit aneh dan menular, dan satu-satunya obat yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan adalah mengkonsumsi kurma busuk. Subhanallah, tabarakallah. Abdurrahman bin Auf yang tadinya ingin menjadi orang miskin, kini hartanya malah menjadi melimpah ruah. Itulah salah satu hikmah bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah dan menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Dari kisah ini kita banyak hikmah, banyak sekali hal yang bisa kita dapat. Pertama, ketika kita diantaranya ingin sekali menjadi orang kaya dengan berbagai macam cara, baik itu mengambil hak orang, mengambil harta orang yang bukan haknya, baik itu dengan cara yang baik, baik itu dengan cara yang buruk, dengan cara apapun kita lakukan, dengan tujuan kita pengen punya harta atau dengan istilah kita pengen kaya raya, sehingga kita semua mencari harta dengan cara membabi buta tanpa memikirkan akibat yang telah kita lakukan. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf bisa sebegitu kayanya malah beliau meminta miskin? Karena Abdurrahman bin Auf bukan mengejar harta, bukan mendekati harta, tetapi Abdurrahman bin Auf mengejar yang punya harta. Yang didekati bukan hartanya, tetapi yang memiliki hartanya. Siapa yang dikejar yang punya harta? Tiada lain dan tiada bukan, baik seluruh isi yang ada di langit maupun yang ada di bumi,
itu hanyalah milik Allah. Maka yang dikejar oleh Abdurrahman bin Auf hakikatnya bukan mengejar hartanya, tetapi yang dikejar pemilik hartanya. Yang didekati bukan hartanya, tetapi yang didekati oleh Abdurrahman bin Auf yang mendekati yang memiliki harta itu sendiri. Ketika kita mengejar dunia, dunia bukan malah mendekat, tetapi dunia malah jauh. Tetapi ketika menunggu dunia datang, maka dunia tersebutlah akan menunggu kita. Artinya, sejauh mana kita melangkah untuk mendapatkan kekayaan, bagaimana niat kita dalam mencari kekayaan, apakah untuk bersedekah seperti Abdurrahman bin Auf, apa kita hanya untuk bersombong-sombongan saja? Disinilah letaknya. Kalau Abdurrahman bin Auf memiliki harta sebegitu banyak, bersedekah dengan cara ugal-ugalan, bahkan ingin menghabiskan seluruh hartanya, yang ada bukan habis, yang ada hanyalah bertambah puluhan kali lipat. Itu bedanya dengan kita. Semoga kita dijadikan orang yang dermawan, dan semoga kita dijadikan orang yang kaya. Bukan hanya banyak hartanya, tetapi kita kaya dengan ilmu, kaya dengan hati, kaya dengan pikiran, ahli sedekah kita semua. Semoga Allah jadikan kita ini ahli sedekah, dan semoga kita bisa bersedekah, minimal bersedekah 1 bulan 1 miliar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.